Pemirsa terobsesi menjual organ tubuh dengan harga mahal di media sosial, dua remaja menculik dan membunuh seorang bocah di Makassar. Halo Sobat Investigasi, selamat datang di channel MN Files. Awal tahun 2023 diwarnai dengan maraknya penculikan anak di Indonesia. Hal itu membuat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, KPPA, mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk terlibat dalam perlindungan anak. KPPA telah mencatat, sepanjang tahun 2022, ada 28 kasus penculikan anak, di mana angka tersebut mengalami kenaikan. Pada tahun 2021, sepanjang bulan Januari tahun 2023, ada beberapa kasus penculikan anak di Indonesia. Berikut daftarnya. 1. Penculikan Malika di Jakarta Pusat. Malika merupakan korban penculikan yang dilakukan oleh Iwan Sumarno pada tanggal 7 Desember tahun 2022. Mulanya, Sumarno mengajak Malika membeli ayam goreng di dekat kios orang tuanya pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sumarno sudah kenal dekat dengan keluarga Malika. Oleh sebab itu, ajakan Sumarno langsung disetujui oleh Malika. Namun, Malika tak kunjung kembali ke kios sampai siang hari, tepatnya pukul 14 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan hasil penelusuran polisi melalui rekaman kamera pengawas, Sumarno naik bajai bersama Malika. Keduanya turun di daerah stasiun kota. Malika menghilang selama 26 hari. Tepat pada tanggal 2 Januari tahun 2023 malam hari, polisi berhasil menemukan Malika di kawasan Pasar Cipadu, Tangerang Kota. Malika berada di dalam gerobak, yang biasa digunakan Sumarno untuk bekerja sebagai pemulung. 2. Penculikan Fitria di Cilegon. Kasus penculikan anak juga terjadi di Cilegon pada tanggal 2 Januari tahun 2023. Dia adalah Fitria, perempuan berumur 4 tahun diculik oleh pria berinisial HH dengan iming-iming akan dibelikan es krim. Pelaku diketahui merupakan paman tiri korban. Setelah menculik Fitria, pelaku menyuruhnya menjadi pengemis. Pada tanggal 25 Januari tahun 2023 dini hari, pelaku dan Fitria ditemukan di jalanan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Polisi langsung meringkus pelaku untuk dimintai keterangan di Polsek Pasar Minggu. Sedangkan Fitria langsung mendapatkan pendampingan trauma beserta keluarganya. 3. Penculikan dan pembunuhan anak di Makassar. Korban MFS yang berumur 11 tahun meninggal dunia setelah dibunuh oleh pelaku MF, 18 tahun, dan AD, 17 tahun. Penculikan serta pembunuhan ini dilakukan karena MF dan AD ingin menjual organ tubuh yang terbuai oleh situs jual beli organ tubuh manusia di luar negeri dalam website Yandex. Pada awal Desember, AD berselancar di internet dan menemukan situs Yandex yang menerima transaksi organ tubuh. Namun setelah ditelusuri oleh kepolisian, ternyata situs tersebut adalah situs bodong. Kemudian AD mengajak MF untuk mencari korban. Korban diajak pelaku untuk membersihkan rumahnya dengan iming-iming Rp50.000. Sesampainya di rumah pelaku, korban disodori laptop dan headphone. Lalu korban dicekik dari belakang. Kejadian tersebut terjadi pada tanggal 8 Januari tahun 2023. MF dan AD kemudian diringkus oleh pihak kepolisian. Pada tanggal 9 Januari tahun 2023. Keduanya dibawa ke Polsek Panakukang, Makassar, untuk dimintai keterangan. 4. Penculikan anak di Semarang. Korban WD, bocah laki-laki yang berusia 8 tahun, diculik oleh S, 64 tahun. Mulanya, cara pelaku menculik WD dengan mengajak ngobrol bapak korban, yaitu Setiawan. Basa-basi yang dilakukan oleh S adalah menawarkan membawa rongsokan. Setelah memperoleh izin, S langsung membawa kabur motor Setiawan sekaligus menculik anaknya. Pada tanggal 11 Januari tahun 2023, WD ditemukan dengan keadaan lemas. Polisi langsung meringkus pelaku penculikan. Kasus percobaan penculikan pun juga turut menghebohkan di beberapa wilayah.
Bahkan dalam satu hari, didapati 3 kasus di lokasi yang berbeda. Pada tanggal 25 Januari tahun 2023, percobaan penculikan terjadi di Yogyakarta. Seorang anak perempuan berusia 9 tahun berhasil lolos dari kejaran terduga pelaku penculikan. Peristiwa terjadi pada EHP, siswi kelas 3 SD yang tengah bermain di halaman rumah di Danugeran, Mantri Jeron, Kota Yogyakarta. EHP tiba-tiba dihampiri sepasang orang tak dikenal. Penculikan gagal ketika korban masuk ke rumah dan kedua pelaku kemudian kabur. Polisi membenarkan peristiwa tersebut. Untuk antisipasi, polisi menambah waktu patroli di wilayahnya. Percobaan penculikan berikutnya terjadi di Dampit, Kabupaten Malang, pada Senin, tanggal 30 Januari tahun 2023, sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Seorang pelajar kelas 3, SD Negeri 2 Batu Retno, Dampit, Kabupaten Malang, berinisial VE, didatangi pria bermotor tak dikenal dan menawarkan untuk diantar pulang sekaligus diiming-imingi uang Rp50.000. Namun VE menolak sambil berteriak melarikan diri. VE pun berhasil pulang dan sambil menangis menceritakan kejadian mengerikan yang baru saja dialaminya pada sang ibu. Sedangkan di Semarang, di hari yang sama, peristiwa percobaan penculikan dialami oleh N, 11 tahun, warga Jalan Karanglo, Pedurungan, Kota Semarang pada Senin tanggal 30 Januari tahun 2023 petang. Adapun kronologinya, korban N sedang membeli tepung ke sebuah toko kelontong. Saat berada di toko kelontong itu, korban didatangi oleh 2 orang tak dikenal yang mengendarai sebuah sepeda motor. Korban diiming-imingi akan diberi permen. Kemudian tangan korban ditarik oleh pelaku. Saat akan dibawa pergi, korban memberontak dan berteriak sehingga membuat kedua pelaku kemudian melarikan diri. Baik kasus percobaan penculikan di Malang maupun di Semarang, kini masih didalami oleh pihak kepolisian setempat. Selain di Malang dan Yogyakarta, di hari yang sama, percobaan penculikan terjadi di Pamekasan, Madura. Seorang anak berusia 7 tahun inisial Jar hendak pulang dari sekolah. Kebetulan, saat akan melintas di depan DPRD Pamekasan, ia berhenti lantaran ada unjuk rasa. Pada saat akan pulang, korban diajak oleh 2 orang laki-laki yang tidak dikenal. Karena tidak mengenal 2 orang yang mengajak itu, korban pun menolak. Korban yang menolak membuat 2 orang lelaki tak dikenal itu marah. Sejurus kemudian, ia menarik baju korban hingga lengan bajunya lepas. Kemudian sepeda engkol atau sepeda angin milik korban terjatuh. Korban berusaha menolak sambil melawan dengan menendang sepeda motor milik pelaku sampai terjatuh. Karena terdesak, lanjut dia, salah satu dari pelaku kemudian mengambil celurit dan memperlihatkan kepada korban. Pelaku berboncengan memakai Honda Vario hitam. Karena diperlihatkan celurit, korban lari pulang ke rumah dan melaporkan ke orang tua korban. Selanjutnya, orang tuanya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pamekasan. Di keesokan harinya, 2 orang anak di Desa Marga Baru, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan, nyaris menjadi korban penculikan. Kejadiannya, Selasa tanggal 31 Januari tahun 2023 sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kedua korban adalah Selviani dan adiknya, M. Kamilul Anwar. Berdasarkan cerita korban dan orang tuanya, awalnya Selviani dan Anwar pulang salat maghrib dari Masjid Nurul Ihsan di desanya. Saat mereka sedang berjalan kaki, tiba-tiba di jalan dari arah belakang datang orang tidak dikenal, mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih. Kemudian, terduga pelaku ini mengajak kedua bocah itu, dengan iming-iming Rp5.000 dengan berbohong kalau ia diminta menjemput oleh ayah korban. Tarik-menarik antara kakak beradik ini dengan terduga pelaku terjadi. Bersamaan itu, ada orang yang melintas, sehingga korban memanggil dan meminta tolong. Lalu orang tersebut berhenti dan menanyakan kepada terduga pelaku apakah hendak menculik korban. Mereka malah mengambil uang yang diberikan kepada korban lalu kabur. Dikutip dari artikel di website Tirto, Sekretaris Pusat Studi Gender dan Anak, PSGA, UNESA, Putri Aisyah Rahmadewi mengungkapkan beberapa faktor maraknya penculikan anak. 1. Pengawasan. Orang tua harus mengawasi anaknya.
terlebih ketika sedang main di luar rumah. Sebab, maraknya kasus penculikan ini dikarenakan abainya orang tua dalam mengawasi anak-anaknya. Pengawasan yang dilakukan oleh orang tua juga tidak boleh berlebihan. Pasalnya, bisa membuat anak merasa tidak aman dengan orang terdekatnya, yakni orang tuanya sendiri. Hal itu disebut sebagai mean world syndrome, dunia yang kejam. 2. Lingkungan. Selain orang tua, masyarakat juga perlu ikut dalam mengantisipasi kasus penculikan anak. Pasalnya, dengan peran masyarakat yang sama-sama peduli, maka anak-anak tidak akan mudah dibawa oleh orang tak dikenal. Kerjasama antara orang tua, masyarakat dan pihak sekolah adalah pencegahan efektif dalam menghindari penculikan anak. 3. Peran pemerintah. Abainya pemerintah juga menjadi faktor maraknya penculikan anak. Terlebih dalam mengantisipasi penculikan anak, kurangnya fasilitas publik membuat anak-anak sulit mencari taman bermain. Untuk itu, pemerintah perlu memperhatikan ruang publik yang aman dan ramah anak. 4. Kondisi ekonomi. Faktor terakhir adalah kondisi ekonomi keluarganya yang lemah. Kerentanan ini yang dimanfaatkan oleh pelaku untuk menculik anak dengan berbagai iming-iming yang ditawarkan oleh pelaku kepada korban penculikan. Dikutip dari Halodoc, berikut beberapa cara mencegah penculikan anak, yaitu: beri batasan dan pengawasan dimanapun dan kemanapun anak berada. Pilih pengasuh dengan hati-hati. Jangan dandani anak terlalu mencolok. Awasi kegiatan anak di internet seperti cegah anak tidak memberikan informasi pribadi. Beri pemahaman pada anak tentang orang asing atau tak dikenal. Ajari anak untuk meri dan berteriak bila ada seseorang yang tak dikenal mengikuti atau memaksa anak menaiki kendaraan. Semakin maraknya kasus seperti ini, diharapkan peran orang tua untuk semakin meningkatkan pengawasan pada anak, terutama saat berada di waktu dan tempat yang berpotensi memberikan kesempatan bagi si pelaku untuk melancarkan aksinya. Sekian investigasi kali ini. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.